Ananda? Iya, Bu. Apakah Ananda masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa? Hukum dan lain-lain, Bu. Ya, siapa yang bisa mengulas kembali materi kita sedikit? Ya, pada ini Hukum tajwid adalah hal yang ada dalam Al-Quran yang mana banyak pembagiannya, Bu. Ada nama tajwid mim, nama tajwid mimi, dan sebagainya, Bu. Ada hadis, Pak. terima kasih, kita berikan apresiasi kepada ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang sunnah-sunnah Nabi. Anda semua apakah tahu apa itu sunnah? Ya, kepada benar. Sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan terdapat pahala, tetapi jika tidak ditinggalkan tidak berdosa, Bu. Oke, di sini kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Nah, sunnah di sini artinya yaitu jalan atau tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dapat berupa perbuatan, ucapan, niat dan juga persetujuan Nabi SAW. Apakah Anda semua siap belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Husnu, bantu Ibu, Kak. Iya, Bu. Afsah, bantu Ibu, Kak. Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini kita akan mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Mungkin Anda semuanya sudah pernah melakukan sunnah-sunnah Nabi ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Apakah ada salah satu contoh Anda yang telah mengerjakan sunnah Nabi? Sholat sunnah, Ya, itu termasuk dalam sunnah fi'liyah atau perbuatan ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada empat. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yang kedua ada sunnah fi'liyah, selanjutnya ada sunnah takliyah dan juga sunnah hamiyah. Nah, pada sunnah qauliyah ini merupakan perkataan Nabi yang berisi tentang perintah, larangan dan juga berisi tentang tuntunan dalam mengerjakan suatu perbuatan. Nah, di sini juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Ayat pertama dibaca Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. nah di sini sunnah qauliyah ini kan berupa ucapan yang bentuknya itu dari hadis Nabi. Nah, selanjutnya ada sunnah fi'liyah, yaitu di sini adalah perbuatan atau tindakan. Perbuatan atau tindakan yang disandarkan kepada Nabi seperti melaksanakan atau memerintahkan kepada sahabat mengenai persoalan tentang ibadah. Ini dapat dilihat dari segi sholat, bagaimana Nabi tersebut takbir, ruku, sujud. Selanjutnya dilihat dari cara berwudu, bagaimana Nabi berwudu tata caranya yang benar. Selanjutnya dapat dilihat dari cara haji dan umrah. Selanjutnya ada sunnah takririyah, yaitu sunnah takririyah ini berupa ketetapan Nabi yang datang atau dilakukan oleh sahabatnya. Nabi tidak menegur dan juga tidak melarang atau membiarkannya. Di sini ini termasuk ketetapan Nabi yang dilakukan oleh sahabatnya. Di sini Nabi tidak ada memberikan contoh atau Nabi melakukan sendiri tentang sunnah takririyah ini, tetapi dilakukan oleh sahabat dan Nabi tidak menegur atau melarangnya, tapi Nabi itu menyiapkannya atau membiarkannya. Contohnya itu ada pada suatu hari Nabi berkunjung ke rumah Khalid bin Walid. Nah, di sana Khalid tersebut menyajikan
Nabi tersebut Nabi tidak memakan daging tersebut dikarenakan daging tersebut tidak ada di negeri Nabi. Nah di sini hal tersebut langsung Nabi makanannya dan memakannya di depan Nabi. Namun Nabi tidak melarang dan Nabi membiarkannya. Di sini dapat dilihat bahwasanya daging tersebut halal untuk dimakan. Namun Nabi tidak memakannya karena tidak ada di negeri Nabi tersebut. Nah di sini termasuk sunnah takriyah, yaitu tidak ada Nabi menegurnya atau melarangnya, tapi Nabi membiarkannya. Dan itu termasuk perbuatan yang tidak terlarang. Selanjutnya ada sunnah niat. Sunnah niat ini artinya yaitu dari niat Nabi atau semangat. Di sini Nabi memiliki niat, tapi belum sampai atau belum terkabulkan terlaksana niatnya tersebut. Di sini ada sesuatu yang dikehendaki Nabi, tetapi belum ia kerjakan dalam diri Nabi. Itu dapat dilihat dari faktor kondisi atau faktor yang tidak memungkinkan masyarakat menerima tentang perintah tersebut. Dan juga ada sunnah niat ini, niat Nabi tentang puasa ke-9 Muharram. Di sini Nabi ingin berpuasa 10 malam, tetapi sahabat mengatakan bahwasanya pada 10 malam tersebut kaum yang tidak Nasrani juga memuliakan hari tersebut. Nah, Nabi selanjutnya memiliki niat untuk melaksanakan puasa ke-9 Muharram tahun depan. Tapi sebelum tahun depan tersebut Nabi wafat. Maka di sini disebut dengan sunnah niat, yaitu yang dikehendaki Nabi tapi belum terlaksana. Oke, apakah Anda paham mengenai kita pada bagian ini? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini Ibu akan membagi Anda menjadi 2 kelompok ya. Yang ini kelompok A, yang ini kelompok B. Anda nanti menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis ya. Dan kemudian Anda sebelum kita menjawab kuis yang akan disediakan di papan tulis, kita lakukan tes speaking dulu ya. Ya, Bu. Supaya Anda semuanya semangat. Ya, Bu. Oke, Anda berdiri semuanya. Ya, Bu. Baik, Anda semua, kita akan tepuk semangat, Ibu contohkan ya. Ayo. 1, 2, 3, tepuk semangat. Baik, apakah semuanya semangat? Faisal, bantu Ibu untuk melakukan tulisan. Ya, Bu. Buna, bantu Ibu nak. Enggak. Oke, Nanda, terima kasih kepada Buna, Husnul dan Faizal ya. Nah, di sini ada 2 kelompok yang telah Ibu tentukan tadi ya. Nah, di sini Anda semua silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan tulis sekitar 2 menit. Selanjutnya, Anda semua maju ke depan untuk menyelesaikan jawaban yang telah Ibu berikan. Oke, Nanda? Ya, Bu. Oke, semuanya maju Nanda. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Dibawa ke sana ya. Ya, Bu. Terus apa nih, Bu? Ya. Jadi kerjakan semuanya. Tidak, Bu. Ya, Nanda. Semuanya menjawab ya, jangan ada pertanyaan. Oke, kelompok 2 telah menyelesaikan. Silakan punya anak. Oke, kelompok 1 juga telah menyelesaikan ya. Nah, di sini akan
memiliki kualitas yang lebih tinggi karena itu langsung dari mulut Nabi. Selanjutnya contohnya itu terdapat dalam hadis-hadis Nabi, ada dalam doa yang telah diriwayatkan Nabi, perkataan Nabi yang telah dilakukan oleh sahabat dan juga umat muslim. Di sini jawabannya benar ya semuanya. Kasih poinnya 100. Kita beri apresiasi kepada Allah. Nah, di sini ada semua, apakah sudah paham mengenai materi kita pada siang hari ini? Sudah, Bu. Nah, Ibu punya tugas untuk Ananda di rumah ya. Ini sebagai evaluasi Ananda, apakah Ananda sudah benar-benar paham secara pribadi atau tidak? Oke ya, ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, Ananda. Ya, Bu. Besok dibawa ya. Ya, Bu. Dikumpulkan di saat jam pelajaran Ibu. Ya, Bu. Nah, di sini Ananda semua apakah dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Bisa, Bu. Yang pada ini silakan nak. Baik, Bu. Pembelajaran kita kan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun macam-macam sunnah Nabi ada 4, ada sunnah qauliyah, fi'liyah, takfiriyah, dan hamdiyah. Jadi sebagai tuntutan dan tertunjuk syarat sedangkan fi'liyah perbuatan, takfiriyah ditetapkan dan sunnah hamdiyah adalah niat yang berpendapat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya benar, kita berikan apresiasi ya. Nah, di sini dapat sama-sama kita simpulkan dan dikuatkan bahwasanya sunnah-sunnah Nabi ini tidak hanya berupa perkataan Nabi, dapat juga berupa perbuatan Nabi, ketentuan atau niat Nabi, persetujuan, dan juga hal-hal yang belum Nabi ini kerjakan, tetapi sudah diniatkan itu juga termasuk dalam sunnah-sunnah Nabi. Selanjutnya di sini Anda sudah mungkin sudah sadar ya, ada yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang telah mencerminkan tentang macam-macam sunnah Nabi ini. Dalam kita membaca doa, dalam praktik sholat, berwudu, dan juga niat-niat lain yang ingin kita laksanakan dengan baik. Baik, cukup sekian materi kita pada siang hari ini. Anda semua besok tolong dikerjakan ya tugas yang telah diberi dan juga pahami materi kita untuk minggu besok. Jangan lupa dibuat PPT-nya ya. Baik, Bu. Baik, sekian.